Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ma'wan Nailul Izzah, mahasiswi Prodi Manajemen Pendidikan Islam dalam mata kuliah Manajemen Diklat, akan menyampaikan presentasi mengenai metode-metode pendidikan dan pelatihan atau Diklat. Sebelum menuju materi inti, marilah terlebih dahulu kita mengulas kembali tentang pengertian pendidikan dan pelatihan atau Diklat. Menurut Dassler 2009, pendidikan dan pelatihan merupakan proses mengajarkan karyawan baru atau karyawan lama keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaannya. Sedangkan menurut Rifai 2009, pelatihan merupakan bagian yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku dalam waktu relatif singkat dengan metode yang lebih mengutamakan praktik daripada teori. Selanjutnya adalah pengertian metode. Jadi apa sih itu metode? Menurut KBBI, metode merupakan cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki, atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Jadi metode ini merupakan suatu proses atau cara sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan efisiensi, biasanya dalam urutan langkah-langkah tetap yang teratur. Maka dapat disimpulkan bahwa metode pendidikan dan pelatihan adalah suatu cara sistematis yang dapat memberikan deskripsi secara luas, serta dapat mengkondisikan penyelenggaraan diklat untuk mengembangkan aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik tenaga kerja terhadap tugas dan pekerjaannya. Pelatihan dilaksanakan untuk meningkatkan prestasi kerja karyawan, sehingga perlu perhatian yang serius dari suatu perusahaan atau organisasi. Pelatihan sumber daya manusia akan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan atas pekerjaan yang mereka kerjakan. Ada beberapa metode dalam pelatihan tenaga kerja, di antaranya adalah metode on-the-job training dan off-the-job training. Metode on-the-job training merupakan suatu kegiatan pelatihan yang dilakukan di tempat kerja, di mana tenaga kerja mempelajari pekerjaan dengan melaksanakannya secara aktual dalam pekerjaan. Dan pada dasarnya setiap tenaga pekerja memperoleh pelatihan di tempat kerja pada waktu mereka masuk ke suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian metode off-the-job training. Off-the-job training merupakan pelatihan yang diselenggarakan di lokasi yang terpisah atau pelatihan yang berlangsung pada waktu karyawan yang dilatih tidak sedang melaksanakan pekerjaan seperti biasa. Selanjutnya, kita akan mengenal teknik-teknik apa saja yang ada dalam metode on-the-job training. Yang pertama, ada rotasi pekerjaan atau job rotation, merupakan pemindahan pekerjaan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya dalam organisasi, sehingga dapat menambah pengetahuan dan pengalaman kerja bagi tenaga pekerja atau karyawan. Yang selanjutnya ada penugasan yang direncanakan, yakni dengan menugaskan tenaga kerja untuk mengembangkan kemampuan dan pengalamannya tentang pekerjaannya. Selanjutnya terdapat pembimbingan, yakni pelatihan tenaga kerja langsung oleh atasannya. Jadi metode ini sangat efektif dilakukan karena atasan dapat langsung mengetahui bagaimana keterampilan bawahannya, sehingga lebih tahu bagaimana menerapkan metode yang digunakan. Selanjutnya ada pelatihan posisi, yakni tenaga yang dilatih untuk dapat menduduki suatu posisi tertentu. Pelatihan seperti ini diberikan kepada tenaga kerja yang mengalami perpindahan pekerjaan. Nah, sebelum dipindahkan ke pekerjaan baru, terlebih dahulu diberikan pelatihan agar mereka dapat mengenal lebih baik tentang pekerjaannya. Selanjutnya kita akan mengenal teknik-teknik apa saja yang ada dalam metode on-the-job training ini. Yang pertama, ada rotasi pekerjaan atau job rotation, merupakan pemindahan pekerjaan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Nah, apa saja tujuan dari metode on-the-job training itu? Yang pertama,
agar masing-masing peserta latihan dapat melakukan pekerjaannya kelak secara lebih efisien. Kemudian dapat menambah pengetahuan para calon pekerja atau tenaga kerja untuk lebih memudahkan mereka dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kemudian agar pengawasan lebih sedikit karena tenaga kerja telah terbekali pelatihan sehingga akan meminimalisir terjadinya kesalahan. Tujuan selanjutnya adalah agar pengikut pelatihan dapat cepat berkembang. Nah, karena biasanya sukar bagi seseorang untuk mengembangkan dirinya tanpa ada pendidikan khusus. Selanjutnya adalah untuk menstabilisasi tenaga kerja atau untuk mengurangi labor turnover atau tingkat perputaran karyawan dalam sebuah perusahaan yang diukur berdasarkan jumlah tenaga kerja yang berhenti dalam periode waktu tertentu. Baik, kita akan mengetahui tentang teknik apa saja yang digunakan dalam metode of the job training. Yang pertama ada business games. Peserta dilatih dengan memecahkan suatu masalah. Jadi para peserta dapat belajar dari masalah yang sudah pernah terjadi pada suatu perusahaan tertentu atau organisasi. Metode ini bertujuan agar para peserta latihan dapat dengan lebih baik dalam pengambilan keputusan dan cara mengelola operasional perusahaan dengan baik. Kemudian ada vestibule school. Peserta dilatih menggunakan peralatan sebenarnya dan sistem pengaturan sesuai dengan yang sebenarnya, tetapi dilaksanakan di luar perusahaan. Nah, tujuannya adalah untuk menghindari tekanan dan pengaruh kondisi dalam perusahaan. Selanjutnya ada case study, di mana peserta dilatih untuk mencari penyebab timbulnya suatu masalah, kemudian dapat memecahkan masalah tersebut. Pemecahan masalah ini dapat dilakukan secara individual atau kelompok atas masalah-masalah yang sudah ditentukan. Tujuan daripada metode of the job training yang pertama, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan. Kemudian lebih memfokuskan pengalaman belajar. Karena memindahkan pelatihan dari pekerjaan membuat karyawan berkonsentrasi untuk mempelajari keahlian dan sikap baru tanpa harus sekaligus mengkhawatirkan pelaksanaan pekerjaannya. Kemudian memiliki kesempatan untuk bertukar pengalaman dengan karyawan lain di luar lingkungan kerjanya. Kemudian of the job training ini karyawan dapat memperoleh ide-ide baru untuk kemudian dapat diterapkan atau diaplikasikan pada pekerjaannya. Kemudian dapat memperoleh wawasan yang lebih luas. Agar lebih memahami tentang apa itu metode on-the-job training dan out-the-job training, marilah kita mengulas tentang perbedaan kedua metode tersebut. On-the-job training. Metode on-the-job training dilaksanakan di tempat kerja. Dilaksanakan pada setiap karyawan yang baru pindah ke bagian lain atau mutasi, yang berganti tugas dan tanggung jawab. Kemudian dilaksanakan pada karyawan yang menunjukkan prestasi kurang baik dalam pekerjaannya. On-the-job training dilaksanakan untuk memberikan kecakapan yang diperlukan dalam pekerjaan tertentu sesuai dengan tuntutan kemampuan bagi pekerjaan tersebut sebagai alat untuk menaikkan jabatan. On-the-job training, pengetahuan dan keterampilannya berupa pengalaman atau praktik langsung. Dilaksanakan secara individual dan biaya relatif kecil karena ia dilaksanakan di tempat kerja sendiri. Kemudian pada metode of the job training. Of the job training dilaksanakan di luar tempat kerja. Biasanya dalam suatu ruangan kelas atau di luar tempat kerja ya tadi, dilaksanakan pada lokasi terpisah dengan tempat kerja. Kemudian dilaksanakan pada karyawan yang bekerja tetap untuk mengembangkan diri dan pengembangan karir. Dipergunakan apabila banyak pekerja yang harus dilatih dengan cepat, seperti halnya dalam penugasan pekerjaan. Kemudian pengetahuan dan keterampilannya berupa konsep. Jika tadi pada on-the-job training, pengetahuan dan keterampilannya berupa pengalaman langsung atau praktik langsung. Kemudian of-the-job training ini dilaksanakan secara berkelompok dan dia yang dikeluarkan biasanya relatif besar karena dia dilaksanakan di luar tempat kerja, jadi banyak kemungkinan yang di luar kendali. Demikianlah pembahasan mengenai metode yang terdapat dalam diklat yang terbagi ke dalam dua macam, yaitu metode on the job training dan
on the job training. Keduanya sama-sama memiliki tujuan, yaitu untuk mengembangkan kemampuan karyawan agar memiliki kecakapan yang menunjang pekerjaannya, dan juga dilakukan untuk meningkatkan kinerja karyawan serta meningkatkan kinerja suatu perusahaan atau organisasi. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.